Perkenalkan, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan tema illegal content. Dengan nama kelompok 1, Hasbi Ali Siva, 2, Dias Fatin Anahar, 3, Soraya Regina Sandrini, 4, Wijiani Faragustina, 5, Asifa Regina Sandrini. Cybercrime adalah suatu tindak pidana atau kegiatan di internet yang menggunakan jaringan komputer sebagai alatnya dan internet sebagai sarana untuk menguntungkan dan merugikan pihak lain. Definisi umum cybercrime adalah setiap aktivitas ilegal yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dari pihak ketiga. Secara sederhana, definisi cybercrime adalah setiap aktivitas ilegal yang bertujuan untuk membahayakan sistem keamanan komputer dan sistem yang diproses oleh sistem komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asifa Regina. Ya, karakteristik cybercrime. 1, ruang lingkup kejahatan. 2, sifat kejahatan. 3, pelaku kejahatan. 4, modus kejahatan. 5, jenis kerugian. 6, jenis kerugian yang ditimbulkan. Klasifikasi cyber privasi adalah penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Selanjutnya, jenis-jenis cybercrime. 1, akses ilegal, membuka atau memasukkan ke akun orang lain tanpa izin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Akun yang telah dibobol pelaku sangat mungkin membuat pemiliknya mengalami kerugian. Misalnya, membuat pemilik akun kehilangan data penting, menggunakan akun untuk aksi kejahatan, misalnya penipuan orang lain dengan memakai nama pemilik akun. 2, menyebarkan konten ilegal. Konten ilegal adalah konten yang di dalamnya terdapat informasi atau data yang tidak etis, tidak benar, atau melanggar hukum. Ada banyak sekali jenis konten ilegal yang disebarkan di internet. Namun, yang paling sering disebarkan adalah berita hoaks dan juga konten yang mengandung unsur porno. 3, hacking dan cracking. Sebenarnya, hacking mengacu pada kegiatan mempelajari sistem komputer secara mendetail dan meningkatkan kemampuan komputer. Namun, banyak hacker yang menyalahgunakan kemampuannya dengan melakukan kejahatan di dunia maya. Sedangkan cracking adalah tindakan pembajakan terhadap hak milik orang lain, misalnya pembajakan akun, pembajakan situs website, penyebaran virus, probing, dan lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Soraya. 4, pemalsuan data. Ini merupakan tindakan kejahatan dunia maya dengan memalsukan data pada dokumen penting yang disimpan sebagai scriptless dokumen di internet. Salah satu praktik pemalsuan data ini misalnya pemalsuan dokumen pada situs e-commerce yang dibuat seolah-olah terjadi typo atau salah ketik sehingga menguntungkan pelakunya. Adalah bentuk kejahatan di dunia maya di mana pelakunya berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit milik orang lain. Praktik carding ini sangat merugikan para pemilik kartu kredit, curi datanya. Itulah sebabnya saat ini semua negara sangat ketat dalam mengawasi transaksi kartu kredit, terutama yang melibatkan transaksi luar negeri. 6, pencurian data. Ini adalah aktivitas mencuri data dari sistem komputer secara ilegal.
baik untuk kepentingan sendiri atau dijual kepada pihak lain. Tindakan pencurian data ini sering berujung pada kejahatan penipuan secara online. Memata-matai ini adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk masuk ke sistem jaringan komputer pihak lain untuk memata-matai. 8. Cyber squatting. Tindakan kejahatan ini di dunia maya di mana pelaku mendaftarkan domain dengan nama suatu perusahaan lalu menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga tinggi. Next. Cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya dalam hubungannya dengan internet. Isinya mengkaji elemen aktivitas manusia saat menggunakan internet dan mengunjungi situs web, namun dibatasi secara sempit oleh peraturan. Illegal content. Konten ilegal dapat didefinisikan sebagai kejahatan mempublikasikan informasi atau informasi di internet tentang sesuatu yang salah atau tidak pantas dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau ancaman terhadap keselamatan publik secara selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya di Motif illegal content, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik, cybercrime yang menyerang pemerintah, cybercrime yang menyerang individu. Next. Penyebab terjadinya illegal content. Satu, kelalaian pengguna komputer. Ini adalah salah satu alasan utamanya kejahatan komputer. Akses internet tanpa batas, ketidaktahuan masyarakat, sistem yang keamanan yang melemah. Pelakunya biasanya adalah orang-orang yang cerdas dan emosional, sangat penasaran dan penggemar teknologi komputer. Informasi pabrikan kejahatan komputer berkaitan dengan cara komputer berperilaku terhadap pengguna komputer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hasbi. Selanjutnya ada penanggulangan terjadinya illegal content. Yang pertama, jangan membagikan gambar yang mendorong orang lain untuk menggunakannya yang dia inginkan seenaknya. Melindungi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat melakukan hal tersebut dan lainnya memiliki akses gratis. Yang kedua ada paling tidak reformasi hukum pidana negara dan hukum yang mengatur praktiknya terkait dengan perjanjian internasional tentang kejahatan meningkatkan sistem keamanan komputer negara sesuai standar internasional. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum terkait wewenang untuk mencegah, menyelidiki, dan mengadili kasus-kasus tersebut, diantaranya terkait dengan kejahatan cyber. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu terkait cybercrime penting untuk mencegah kejahatan semacam ini. Kesimpulannya adalah dalam penelitian ini kita telah memperdalam pemahaman tentang fenomena konten ilegal yang luas di era digital. Konten ilegal tidak hanya merugikan individu dan masyarakat secara umum, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap keamanan, privasi, dan integritas informasi. Melalui analisis yang teliti, kita menyoroti perlunya upaya kolaboratif antara pemerintah, industri teknologi, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan ini. Pendidikan publik dan kesadaran akan pentingnya melaporkan konten ilegal juga menjadi fokus penting dalam mengurangi prevalensi konten tersebut. Kita juga menekankan perlunya kebijakan yang lebih ketat dan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk melindungi penggunaan internet dari exposure yang tidak diinginkan terhadap konten ilegal. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga etika dan tanggung jawab kolektif kita terhadap lingkungan digital yang aman dan bermartabat.
Dengan demikian, penting bagi kita untuk terus mengembangkan strategi dan solusi yang dapat mengatasi tantangan ini secara menyeluruh. Hanya dengan upaya bersama kita dapat membangun lingkungan digital yang lebih aman, adil, terpercaya untuk generasi mendatang. Saran yang pertama ada penguatan kebijakan hukum mendorong pemerintah untuk mengadopsi dan menegakkan kebijakan hukum yang lebih ketat terhadap konten ilegal. Kedua, kolaborasi antara industri dan pemerintah mendorong kerjasama yang lebih erat antara industri teknologi, lembaga pemerintah, dan mengidentifikasi pelaku kejahatan. Ketiga, pengembangan etika digital mendorong pengguna internet yang etis dan bertanggung jawab dari seluruh pihak, termasuk promosi budaya digital yang aman dan bermanfaat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.